pemirsa, kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dalam program Learning Journal News, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Minggu ini perjalanan kami dalam mengerjakan film dokumenter investigasi memasuki tahap yang paling melelahkan sekaligus penuh tantangan, yaitu produksi dan editing. Setelah minggu sebelumnya, saya dan kelompok melakukan observasi langsung ke wilayah Sempu, mencari narasumber dan berbicara dengan masyarakat serta pihak RT setempat. Semua data dan rekaman itu kini berada di tangan kami. Rasanya seperti memegang banyak potongan puzzle yang masih berantakan. Dan tugas kami adalah menyusunnya menjadi sebuah cerita yang utuh dan bermakna. Pada awal minggu, kami memulai dengan menonton ulang seluruh rekaman. Satu demi satu video kami putar, mencoba mengingat kembali proses di lapangan, sambil menilai mana yang layak dipakai dan mana yang harus disingkirkan. Ada momen ketika kami menemukan footage yang hasilnya bagus dan jelas, tapi ada juga momen ketika kami tertawa lelah karena rekamannya goyang atau suara latar terlalu bising. Dari sini saya benar-benar merasakan bahwa menjadi jurnalis investigasi bukan hanya soal turun ke lapangan, tetapi juga bagaimana mengolah hasilnya menjadi suatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah memilih video, kami memasuki tahap yang tidak kalah rumit, yaitu menyusun alur cerita. Kami duduk bersama, membuka catatan hasil observasi, melihat kembali rekaman wawancara masyarakat, dan mencoba merangkai semuanya menjadi sebuah alur dokumenter yang utuh. Kami berdiskusi cukup lama untuk menentukan bagian pembuka yang paling tepat, transisi antar adegan, hingga bagian penutup yang mampu memperkuat pesan investigasi yang ingin kami sampaikan. Rasanya seperti sedang menulis cerita nyata, karena memang ini adalah cerita nyata tetapi harus disusun dengan hati-hati agar tetap objektif dan beretika. Ketika alur cerita sudah mulai terbentuk, kami masuk ke tahap editing video. Disinilah waktu kami paling banyak habis. Saya bahkan merasa hari-hari kami penuh dengan timeline editing, potongan klip, suara narasi, dan b-roll yang harus disisipkan di sana-sini. Kami memotong bagian video yang kurang relevan, menyesuaikan durasi adegan, menyelaraskan voice over dengan visual, hingga mengkoreksi warna agar tampak seragam. Setiap kali ada bagian yang tidak pas, kami harus mengulang dari awal. Capek? Tentu saja. Tapi justru di bagian ini, kami paling banyak belajar. Di sela-sela editing, kami juga mulai menyusun naskah voice over. Kami menuliskan narasi berdasarkan data hasil observasi, memastikan setiap kalimat membawa informasi yang akurat dan tidak berlebihan. Ketika VO dibacakan, kami melakukan beberapa kali rekaman ulang agar suara terdengar jelas dan sesuai dengan suasana dokumen. Selain fokus pada video, minggu ini kami juga mengerjakan laporan akhir sebagai pendamping dokumenter. Kami menuliskan latar belakang masalah, teknik pengumpulan data temuan lapangan, serta analisis kelompok. Laporan ini menjadi bukti bahwa proses yang kami jalani bukan sekedar membuat video, tetapi benar-benar melakukan kerja jurnalistik secara lengkap. Sejujurnya, minggu ini sangat melelahkan. Waktu habis untuk revisi, energi terkuras untuk menyusun visual dan narasi, dan pikiran harus terus fokus agar hasil akhirnya tidak melenceng dari fakta. Namun di balik semua itu, saya merasa bangga. Tugas ini membuat saya dan kelompok saya merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang jurnalis investigasi. Bekerja dalam tekanan, berhadapan dengan isu sensitif, dan tetap harus profesional dan menyampaikan informasi. Saya berharap semua usaha kami selama 1 minggu lebih ini menumbuhkan hasil terbaik.
Bukan hanya berupa nilai yang memuaskan, tetapi juga pengalaman berharga yang tidak akan kami lupakan. Dokumenter ini bukan hanya tugas kuliah bagi saya, ini adalah perjalanan, pembelajaran, dan bukti kerja keras seluruh anggota kelompok. Demikian Learning Journal minggu ini, saya Nila Tunisa, akhiri dengan rasa syukur, lega sekaligus penuh harapan. Terima kasih.